Hello G-Lovers, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Entertainment. Film yang dirilis tahun 2014 ini disutradarai oleh Sajid dan Farhad Samji dan dibintangi oleh Akshay Kumar dan Tamanah. Entertainment berkisah tentang perebutan harta warisan seorang miliuner, Raja Berlian dari kota Bangkok, Thailand. Seperti apa keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, G-Lovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang pembawa acara TV sedang mempromosikan obat diet yang sangat mujarab. मैं बहुत पर XL, 5XL, 6XL shirts में live कट रही हूँ। Akhil Lokande dulunya kelebihan berat badan. Tetapi setelah mengkonsumsi produk dari teleshopping, berat badannya turun drastis. Ia berhasil mendapatkan berat badan ideal. Ketika acara talk show selesai, Akhil meminta bayaran lebih untuk iklan yang ia bintangi. Tetapi pembawa acaranya tidak mau. Alhasil mereka berdua hampir saja terlibat baku hantam jika tidak dihentikan oleh kru TV lainnya. Akhil bekerja serabutan untuk menyambung hidupnya. Apapun ia lakukan demi mendapatkan uang. Mulai dari menjadi penari latar hingga menjadi atlet kriket paruh waktu. क्या कर रहे हो? स्टेशन, क्योंकि उससे एक्सपेंसिव जगह तो है ही नहीं। अपने पिताजी को ठीक करना। Akhil Lakonde memiliki kekasih seorang aktris yang bernama Shaksi. Mereka sudah lama pacaran. Suatu malam, Akhil meminta restu dari Tuan Cakra agar bisa menikah dengan putrinya. Tetapi keinginan itu ditolak. Ayah Saksi tidak menyukai pria miskin seperti Akhil. Ia hanya mau merestui pernikahan Saksi dan Akhil jika Akhil berhasil menjadi orang kaya. Akhil kemudian berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi orang kaya dan kembali melamar Saksi. Akhil bekerja keras untuk membiayai pengobatan ayahnya di sebuah rumah sakit. Suatu hari Akhil bersama temannya yang bernama Juno menjenguk sang ayah. Di luar dugaan, ayah Akhil yang bernama Mali ternyata pura-pura sakit selama setahun agar ia bisa menggoda perawat di sana. लेकिन ये मेरा बेटा थोड़ी छे। Akhil naik pitam dengan sikap ayahnya. Setelah itu ayah Akhil kemudian membongkar fakta lain yang memilukan. Ternyata Akhil bukanlah anak kandung dari Tuan Mali. 30 tahun yang lalu saat bepergian menggunakan kereta api, Tuan Mali bertemu dengan Ibu Akhil. Ibu Akhil membawa anaknya kembali ke desa setelah ia dihianati oleh suaminya sendiri. Sayangnya di tengah perjalanan kereta api itu justru mengalami kecelakaan. Ibu Akhil tewas sementara Akhil berhasil selamat. Saat kecelakaan terjadi, menteri mengunjungi lokasi kejadian dan berjanji akan memberikan bantuan bagi korban selamat sekitar 1 lakh. Tergiur akan bantuan itu, Mali kemudian mengangkat Akhil menjadi anaknya. Mendengar cerita Mali, Akhil semakin naik pitam. के लिए मैं सोचता हूँ कि तेरे को संदूक मिल गया ये मनीषा की फिल्म लव लेटर की तरह तो अब ये जरूरी नहीं है। Akhil memiliki liontin peninggalan ibunya dan di sana ia melihat foto ayahnya. Ayah Akhil ternyata Tuan Panalal Johri, Raja Berlian dari Bangkok yang super tajir. Akhil senang mengetahui jika ayahnya seorang miliuner. Tetapi mendadak berita di TV mewartakan jika Tuan Johri meninggal dunia pagi ini. Akhil senang dengan kematian ayahnya karena sang ayah pernah mengkhianati ibu Akhil. Ia kemudian bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya adalah putra dari Johri agar ia bisa mewarisi semua harta kekayaan Johri yang bernilai sekitar 3.000 crore. पापा आपका बेटा पापा
Akil datang ke Bangkok. Ia merasa dirinya adalah putra dari almarhum Tuan Johri. Akil bahkan memberikan liontin milik ibunya sebagai bukti bahwa ia adalah putra kandung Tuan Johri. Tetapi pengacara keluarga Tuan Johri yang bernama Johnny mengatakan bahwa Tuan Johri sudah membuat surat wasiat bahwa hartanya ia akan berikan kepada बेटे से बढ़कर साजिश है ये। कौन है वो कमीना? कहाँ है वो कमीना? Akil kaget karena harta senilai 3.000 crore ternyata diwariskan Tuan Johri kepada seekor anjing yang bernama Entertainment. Johnny kemudian bercerita tentang Johri. Saat meninggalkan istrinya, almarhum Johri merasa bersalah. Puluhan tahun ia mencari istri dan anaknya tetapi tidak ketemu. Suatu hari ia merasa sangat putus asa dan berniat bunuh diri. Beruntung seekor anjing menyelamatkan nyawanya. Dan anjing itu adalah Entertainment. Merasa berhutang nyawa terhadap Entertainment, Tuan Johri mewariskan semua hartanya kepada anjing tersebut. Akil hanya bisa menangis pilu setelah mengetahui jika ayahnya ternyata memberikan harta warisannya kepada seekor anjing. मैं बर्बाद हो गया। मैंने तो ये कुत्ते जैसी कर दी। Juno menyusul Akil ke Bangkok. Juno bersimpati kepada temannya Akil yang gagal mendapatkan harta warisan ayahnya. Ia kemudian membakar semangat Akil untuk merebut kembali harta itu dari Entertainment. Ia bahkan menyarankan agar Akil membunuh anjing itu. मार तू चाकू मार पूंछ उठा के धोबी पटका मार बस इसको मार अखिल you have to kill the dog मैं तेरा खून पी जाऊंगा। Akil dan Juno berencana membunuh Entertainment dan memalsukan kematiannya seolah-olah akibat kecelakaan semata. Mereka bahkan membeli buku tutorial membunuh. Sayangnya, Entertainment juga ternyata sudah membaca buku yang sama. Ia sudah mengetahui trik yang akan dilakukan oleh Akil. Percobaan pembunuhan pertama, Akil dan Juno ingin membunuh Entertainment dengan menggunakan sengatan listrik. Mereka memancing agar anjing itu membuka kulkas dan kesetrum. Entertainment ternyata anjing yang pintar. Ia mematikan saklar listrik, kemudian mengambil makanan di kulkas. Entertainment tidak kesetrum. Juno mengira jika jebakan yang ia pasang tidak berfungsi. Ketika Juno menyentuh kulkas untuk mengetes jebakan itu, Entertainment justru menghidupkan aliran listrik yang membuat Juno dan Akil bergantian kesetrum. साला ये Percobaan pembunuhan kedua dimulai. Akil dan Juno memancing Entertainment menggunakan anjing betina yang mempesona. Jiwa Playdog Entertainment bergejolak. Ia segera mengejar anjing betina itu. Akil dan Juno membuntuti mereka ke hutan, tetapi justru Akil yang ketiban sial. संभाल सकता हूँ। अरे कहाँ गए वो कुत्ते लोग? अखिल छोड़ मुझे Percobaan pembunuhan yang ketiga, mereka membius Entertainment menggunakan kloroform. Kemudian menutup matanya menggunakan kain hitam. Dan setelah itu memindahkan Entertainment di jembatan penyeberangan. Dengan tujuan agar saat terbangun, Entertainment akan jatuh dari jembatan dan tertabrak mobil. Tetapi tidak hanya pintar, Entertainment juga beruntung. Karena ketika ia terbangun, ia justru berhasil turun dari jembatan penyeberangan tanpa terjatuh. Justru Akil yang kena batunya sendiri. Ia terjatuh ketika Juno secara tidak sadar memukul dirinya. Percobaan pembunuhan yang keempat, mereka berniat meracuni Entertainment, tetapi anjing itu bisa mencium bau racun yang ada di dalam susu yang diberikan oleh Akil. Entertainment selamat, tetapi justru Johnny yang menenggak susu beracun itu. Johnny pingsan tidak sadarkan diri akibat racun yang ia minum. Akil dan Juno kemudian memberikan pertolongan menggunakan setrika panas. Ada dua penjahat yang sangat ahli bela diri. Mereka mencoba kabur dari penjara. Kedua penjahat itu adalah adik-beradik yang bernama Karan dan Arjun. Mereka berhasil keluar dari penjara sekalipun kaki dan tangannya terbelenggu rantai yang saling bertautan satu dengan yang lain. Setelah keluar dari penjara, Karan dan Arjun mencoba lari menggunakan kereta api.
Karan berhasil masuk ke dalam kereta api, tetapi Arjun justru sibuk memperbaiki tali sepatunya. Alhasil mereka berdua gagal melarikan diri dan kembali tertangkap polisi. Karan menyalahkan adiknya Arjun. Jika saja tali sepatu Arjun tidak terlepas, mereka tentu sudah berhasil kabur. Sekalipun terbakar amarah, Karan tidak pernah bisa bertindak kasar kepada Arjun adiknya. Ia selalu menyayangi Arjun. Begitu juga sebaliknya. Saat membaca lembaran koran bekas, Karan mengetahui jika Tuan Johri sudah meninggal dunia. Saat Tuan Johri masih hidup, Karan dan Arjun selalu berusaha membunuhnya. Tetapi anjing Tuan Johri yang bernama Entertainment juga selalu menyelamatkan nyawa majikannya. Karan dan Arjun adalah saudara sepupu almarhum Tuan Johri. Mereka berniat merebut harta peninggalan Johri dari Entertainment. कमाल की जगह है। Saksi dan ayahnya datang ke Bangkok untuk mengunjungi kediaman Akil. Setelah mengetahui jika Akil adalah anak dari Tuan Johri, Tuan Cakra terlihat sangat senang. Ia bertemu dengan Johnny. Tuan Cakra mengutarakan niatnya untuk menikahkan putrinya dengan pewaris tunggal harta Tuan Johri. Yang dimaksud Cakra adalah Akil. Tetapi Johnny justru terkejut. Ia mengira jika Tuan Cakra sudah gila karena mau menjodohkan anaknya Saksi dengan seekor anjing. Karena Johnny mengetahui jika Entertainment adalah pewaris tunggal harta almarhum Tuan Johri. Sejurus kemudian, Akil dan Entertainment masuk ke ruangan itu secara bersamaan. Saksi berbunga-bunga menyaksikan kedatangan kekasihnya yang tampan dan perkasa. Sementara Johnny, ia tidak habis pikir bagaimana bisa seorang wanita secantik Saksi tertarik kepada seekor anjing. Mendadak Entertainment sujud di kaki Tuan Cakra. Dan di saat itulah Johnny mengatakan bahwa pewaris harta 3.000 crore adalah seekor anjing. Tuan Cakra pingsan mendengarkan kabar buruk itu. Setelah tersadar, Tuan Cakra marah-marah kepada Akil. Dan ia segera membawa anaknya Saksi pulang ke India. Di saat bersamaan, Karan dan Arjun baru keluar dari penjara. Mereka mengetahui jika Akil ternyata anak almarhum Johri dan Johri mewariskan hartanya pada seekor anjing. Karan kemudian menyusun siasat licik. Ia membiarkan Akil membunuh anjingnya dan setelah itu Karan akan membunuh Akil. ये कुत्ते लोगों का एक्सपायरी डेट। हमारा टारगेट फिलहाल एक ही है। Akil menjebak Entertainment. Ia membawanya ke sebuah danau yang membeku. Akil melempar bola dan bola itu dikejar oleh Enter. Di saat itulah Akil memecahkan lapisan es agar Enter terperosok di dalam danau yang dingin. Dari kejauhan, Karan dan Arjun juga mengincar nyawa Akil. Mereka memecahkan lapisan es agar Akil juga terperosok. Mendadak Enter berlari menyelamatkan Akil. Akil selamat, tetapi Enter justru terperosok ke dalam danau. Akil merasa berhutang nyawa kepada Enter. Ia menangis meratapi Enter yang hilang di telan danau. Dan sejurus kemudian, sejak kejadian tersebut, Akil berubah. Ia tidak mau lagi membunuh dan merebut warisan ayahnya dari Enter. Akil juga meminta maaf karena salah menilai ayahnya selama ini. Ayah Akil ternyata memberikan warisan kepada Enter yang berhati baik. Akil kemudian pamit dan ingin pulang ke India. Setelah Akil pergi, Karan dan Arjun datang ke rumah itu. Mereka menuntut harta warisan dan mendebatkan isi surat wasiat tersebut. Di dalam surat itu tertulis jika semua harta warisan Tuan Johri diwariskan kepada Entertainment. Sedangkan tidak dicantumkan bahwa harta warisannya diberikan kepada seekor anjing yang bernama Entertainment. Padahal Tuan Johri sendiri pernah memberikan saham perusahaan kepada Karan dan Arjun sepupunya semasa hidup. Kebetulan nama perusahaan itu adalah Entertainment Company. Karena kesamaan nama inilah Karan dan Arjun menggugat pengacara Johnny dan anjing yang bernama Entertainment. Karena sudah disogok oleh Karan, pengadilan kemudian memutuskan jika surat wasiat Tuan Johri ditujukan kepada pemilik saham perusahaan Entertainment yaitu Karan dan Arjun, bukan kepada anjingnya yang bernama Entertainment. Setelah kalah di pengadilan, Enter dan Johnny diusir dari rumah itu. Harta warisan Tuan Johri sepenuhnya menjadi milik Karan dan Arjun. Johnny dan Enter terlihat bersedih. Mereka tidak punya tempat berlindung. Tetapi sejurus kemudian,
Akil batal pulang ke India setelah ia membaca berita terkait perebutan harta yang dimenangkan oleh Karan. Akil ingin menunaikan keinginan terakhir ayahnya, yaitu memberikan warisan itu kepada entertainment. Akil dan temannya kemudian menyusun siasat untuk menjatuhkan Karan dan Arjun. Enter mencegat mobil Karan dan Arjun. Enter juga membawa banyak pasukan anjing yang lain untuk menyerang mereka berdua. Karan dan Arjun ketakutan. Beruntung, Akil datang ke sana dan berpura-pura menolong. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Akil secara diam-diam menginstruksikan Enter dan anjing lainnya untuk menyerang Karan dan Arjun yang mencoba melarikan diri. Arjun justru digigit anjing di bagian alat vitalnya. Setelah itu, Akil datang dan berpura-pura menolong Arjun. Akil bahkan berhasil mengusir semua anjing itu yang membuat nyawa Karan dan Arjun selamat. Karena takut kembali diserang oleh Enter dan teman-temannya, Karan siap mempekerjakan Akil sebagai pengawal pribadi mereka. Strategi Akil tidak hanya sampai di situ. Ia juga melibatkan kekasihnya Saksi untuk memisahkan Karan dan Arjun supaya hartanya bisa jatuh kembali ke tangan entertainment. Saksi menyamar menjadi Sonia dan ia menggoda dua adik-beradik itu. Karan dan Arjun tergila-gila kepada Sonia dan mereka mulai saling cekcok satu dengan yang lain. Karena masing-masing dari mereka ingin mendapatkan cinta Sonia. Setelah dipanas-panasi oleh Akil, Karan mulai terbakar amarahnya. Ia berniat menyerang Arjun. Tetapi Karan tidak pernah bisa menyakiti adiknya itu. Karena Karan sayang dengan adiknya. Terutama ketika ia mendengarkan musik yang membuat ia bernostalgia dan kembali teringat akan ibunya. Rencana pertama gagal. Kali ini Akil dan teman-temannya menyusun siasat lain. Akil mengetahui jika kelemahan mereka berdua adalah takut dengan hantu. कोई भी मेरा नहीं सुनता। Johnny membawa kabar pada Karan dan Arjun jika entertainment sudah mati akibat kelaparan. Menurut Johnny, arwah penasaran entertainment akan menghantui Karan dan Arjun karena mereka telah merampas harta darinya. Setelah Johnny pergi, Akil menambahkan suasana seram dengan menceritakan kisah horor. Konon, dulunya teman Akil pernah membunuh seekor kucing. Hantu kucing itu kemudian gentayangan dan terus meneror kehidupan temannya. मार दी बिल्ला ने बिल्ली मार दी हाँ और वो चेयर अबे जोर से बोलना। बिल्ला ने कुछ बोला। Malam itu Arjun masuk ke kamarnya. Ia menyaksikan penampakan yang mengerikan. Arjun lari ketakutan dan ternyata tidak hanya Arjun, Karan juga ditakut-takuti oleh Akil dan teman-temannya. Mereka bekerja sama dengan entertainment yang membuat Karan ketakutan setengah mati. Akil mengadu domba Karan dan Arjun. Ia mendatangi Arjun dan mengatakan bahwa tidak ada hantu di rumah itu. Yang terjadi adalah Karan sengaja menakut-nakuti Arjun agar Arjun jantungan dan meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh harta warisan Arjun akan menjadi milik Karan. Akil juga mendatangi Karan. Ia membohongi Karan dengan cara yang sama, sehingga Karan membenci adiknya. Dua kakak beradik ini kemudian saling bermusuhan. Mereka bertengkar hebat dan di saat itulah Arjun mengatakan bahwa Karan telah menyuap hakim yang membuat mereka berhasil merebut harta warisan Tuan Johri. Ketika mereka bertengkar, Juno, Johnny, dan Saksi merekam percakapan itu untuk dijadikan sebagai bukti kejahatan. Sayangnya, VCD rekaman bukti percakapan itu justru terjatuh dan diambil oleh Arjun. Arjun kemudian melempar VCD itu kepada abangnya. Tetapi entertainment dengan cekatan merampas VCD itu. Kini semuanya terbongkar. Karan dan Arjun akhirnya sadar jika mereka sudah dikerjain oleh Akil CS. Mereka harus melenyapkan VCD berisi rekaman pernyataan bahwa mereka menyogok hakim. Mereka harus melenyapkan VCD itu demi merampas harta entertainment supaya harta yang mereka rampas tetap aman. बस इस कुत्ते से डीवीडी छीन लो। Anak buah Karan mengejar Enter. Akil juga ikut mengejar.
Anak buah Karan gagal mendapatkan enter setelah sepeda mereka dihentikan oleh Akil. Kini Akil harus meladeni aksi mereka satu lawan banyak. Sementara itu, Johnny dan Juno tiba di TKP. Johnny berniat melempar penjahat menggunakan pisau, tetapi senjata makan tuan, Johnny ternyata melukai dirinya sendiri. Setelahnya, kini giliran Juno yang melempar pisau itu ke arah penjahat. Lemparan Juno sungguh amatir. Pisau itu justru mendarat mulus di tubuh Johnny. Terjadi lagi, Johnny tertikam pisau. Juno berniat melempar lagi, tetapi lagi-lagi dan terjadi lagi, Johnny tertikam pisau Juno si amatir. Sementara Akil, ia berhasil mengalahkan semua anak buah Karan. Enter melarikan diri ke stadion sepak bola, tetapi ia justru ditabrak oleh Karan dan Arjun. Akil mendadak muncul di TKP untuk menyelamatkan Enter. Akil bahkan berhasil mengamankan barang bukti. Karan dan Arjun menyerang Akil untuk merampas VCD itu. Ketika terdesak, Karan menembak Akil, tetapi Enter mengorbankan dirinya demi melindungi Akil. Akil terbakar amarahnya. Ia memukuli Karan dan Arjun secara membabi buta. Saksi Juno dan Johnny memeriksa Enter dan ternyata anjing itu masih hidup. Mereka segera membawa Enter ke rumah sakit menggunakan sebuah mobil. Mendadak jalanan macet yang membuat Akil terpaksa berlari sambil menggendong Enter agar bisa segera sampai ke rumah sakit. But I'm sorry, his heart is not responding. Enter sekarat dan jantungnya kemudian berhenti berdetak. Akil tidak terima Enter tewas. Ia berhutang nyawa kepada anjing itu. Akil kemudian melampiaskan kesedihannya dengan memukul tubuh Enter. Dan mendadak jantung anjing itu kembali berdetak. Film ditutup dengan adegan di mana Karan dan Arjun meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Sementara itu, ayah saksi akhirnya merestui pernikahan Akil dan putrinya. Tuan Mali meminta maaf kepada Akil karena selama ini ia merasa serakah dengan harta. Tidak hanya Akil dan saksi, Enter dan kekasihnya juga menikah dan mereka semua hidup bahagia selama-lamanya. Dan film pun berakhir.